Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke, kali ini kita akan mempelajari pertaksamaan. Nah, oke. Jadi saya punya interval buka, ini adalah pertaksamaan A lebih kecil dari X lebih kecil dari B. Ini merupakan dua buah pertaksamaan, yakni A lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari B. Ini merupakan interval buka yang terdiri dari semua bilangan di antara A dan B, ya. Namun A dan B-nya itu tidak ikut. Ya. Nah, ini notasi interval buka itu pakai kurung biasa, ya, A, B. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya interval buka negatif 2 sampai dengan 3. Ya. Bentuk himpunannya itu kurung kurawal X titik 2 negatif 2 lebih kecil X lebih kecil dari 3 kurung kurawal tutup. Nah, kalau digambarkan, grafiknya seperti ini. Ya. Dari minus 2 sampai dengan 3 itu diisi, namun di minus 2 dan 3-nya itu bolong. Itu disebutnya interval buka. Selanjutnya saya punya interval tutup. Nah, pertaksamaannya itu A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Ini interval tutup. Isinya adalah semua di antara A dan B, termasuk ujung-ujungnya A dan B-nya ikut. Nah, untuk interval tutup, simbolnya itu pakai kurung siku, ya, A, B. Contohnya saya punya negatif kurung siku, negatif 2 sampai dengan 3 kurung tutup siku. Nah, bentuk himpunannya itu adalah X titik 2 negatif 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3 kurung kurawal tutup. Kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini, ya. Jadi dari minus 2 sampai dengan 3 itu berisi dan di ujung-ujungnya itu tertutup penuh gitu ya. Gitu. Jadi diisi. Nah, selanjutnya interval buka tutup. Contohnya ini kurung buka negatif 2, 3 kurung tutup siku. Nah, bentuk himpunannya itu X titik 2 negatif 2 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 3. Jadi dari minus 2-nya bolong, di 3-nya ada isinya, ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya, misalkan interval tutup buka, jadi kurung sikunya di negatif 2, kurung biasanya di 3. Bentuk himpunannya, minus 2 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil dari 3, ya. Nah, bentuk grafiknya seperti ini. Jadi, yang berisi itu di negatif 2, yang bolongnya di 3. Nah, sekarang saya punya interval tak hingga. Kurung siku negatif 2 sampai dengan tak hingga kurung biasa. Ini bentuk himpunannya adalah X lebih besar sama dengan negatif 2. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi dari negatif 2 sampai ke kanan sampai tak hingga. Ya. Nah, ini karena gambarnya terbatas, berarti ya bisa diteruskan. Ya, gitu. Perhatikan di minus 2-nya dia tertutup. Selanjutnya saya punya kurung biasa negatif 2 tak hingga. Nah, ini artinya X lebih besar daripada negatif 2. Ya. Nah, di negatif 2-nya bolong. Dia ke kanan terus sampai dengan tak hingga. Selanjutnya saya punya negatif tak hingga sampai dengan 3. Berarti batasnya adalah di 3. Ya, jadi X-nya lebih kecil dari 3. Nah, jadi dari paling kiri itu negatif tak hingga, terus ke kanan dia berhenti di 3. Namun 3-nya tidak ikut karena dia bolong, ya. Selanjutnya negatif tak hingga sampai dengan 3 intervalnya. Ini adalah X lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini dari kiri dari negatif tak hingga terus ke kanan berhenti di 3. Nah, 3-nya ikut berarti dia dipenuhkan, ya. Nah, kalau saya punya interval negatif tak hingga sampai tak hingga, ini biasanya disebut himpunan bilangan real, ya, seluruh bilangan real, berarti grafiknya semuanya, gitu, ya, gitu. Oke. Nah, perhatikan, misalkan saya punya interval buka negatif 2 dan 3. Nah, bentuk himpunannya berarti negatif 2 lebih kecil X lebih kecil dari 3. Grafiknya di negatif 2 dan 3 ini bolong. Lalu saya punya interval tutup. Kurung siku negatif 2, 3 kurung siku. Bentuk himpunannya negatif 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Ya. Nah, grafiknya di negatif 2 dan 3 dia tertutup. Ya. Nah,
selanjutnya saya punya titik kurung kurawal negatif 2,3 kurung kurawal tutup. Bentuknya dalam bentuk himpunannya ini adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 3. Ini hanya ada di titik negatif 2 dan 3, tidak ada di tengah-tengahnya ya. Jadi perlu diperhatikan kurung biasa, kurung siku, dan kurung kurawal itu maknanya berbeda ya. Jadi maknanya berbeda antara kurung biasa, kurung siku, kurung kurawal. Hati-hati ya. Jadi kalau dalam bentuk grafiknya juga berbeda ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan himpunan penyelesaian. Nah, bentuk umum pertidaksamaan itu seperti ini. AX dibagi BX lebih kecil dari DX dibagi EX, di mana AX, BX, DX, EX-nya itu adalah suku banyak polinom ya. Lalu saya punya syaratnya biar terdefinisi ya. BX-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan EX juga tidak boleh sama dengan 0. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan, maka kita mencari himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaannya berlaku. Nah, himpunan bilangan real ini disebut sebagai himpunan penyelesaian. Nah, cara menentukan himpunan penyelesaian HP, yang pertama itu ubah dulu. Jadi yang tadinya pertidaksamaannya seperti ini menjadi 0 sebelah kanannya. Pokoknya 0 harus pada sebelah kanan. Ya. Jadi nantinya akan berubah menjadi bentuk PX dan dibagi QX. Nah, lalu faktorkan PX dan QX menjadi faktor linear atau faktor kuadrat ya, tergantung nanti hasilnya. Selanjutnya adalah mencari titik pemecah. Nah, titik pemecah ini adalah titik pembuat 0 dari faktor linear. Jadi kapan dia nilainya 0. Nah, lalu gambarkan titik-titik pemecah tersebut pada garis bilangan dan kemudian berikan tanda positif atau negatif pada pertidaksamaan untuk setiap selang bagian yang muncul. Nah, misalkan saya punya ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 13 lebih besar sama dengan 2x kurangi 3 lebih besar sama dengan 5. Nah, di sini pertama itu adalah negatif 3-nya harus kita hilangkan. Untuk menghilangkan negatif 3 berarti ditambahkan 3 ya, tambahkan 3 semuanya. Oke. Maka hasilnya saya dapat 16, yang di tengah itu 2 kali X, 2X itu kan 2 kali X. Ini hasilnya 8. Selanjutnya ini 2 kali X, menghilangkan perkalian 2 berarti kalikan dengan setengah. Kalikan setengah semuanya. Kita kalikan setengah, hasilnya adalah 8 lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan 4. Nah, biasakan urutannya harus dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi saya punya 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 8. Jadi saya punya HP-nya adalah kurung siku 4,8 kurung siku. Dengan grafiknya adalah seperti ini, dari 4 sampai dengan 8. Oke. Nah, contoh kedua, saya punya negatif 2 lebih kecil 6 min 4x lebih kecil sama dengan 8. Nah, pertama hilangkan dulu 6-nya. Berarti hilangkan 6 kurangi 6. Ya. Kurangi 6, kurangi 6, kurangi 6. Hasilnya adalah negatif 8 lebih kecil dari negatif 4 kali x lebih kecil dari 2. Sama dengan 2 ya. Di sini ada negatif 4 kali X, berarti yang harus dihilangkan adalah negatif 4 kali. Kalau kali berarti harus dibagi atau dikalikan dengan negatif seperempat. Negatif seperempat kalikan. Nah, di sini saya buat tanda tanya karena dikalikan dengan negatif ya. Hati-hati dengan perkalian negatif. Ya. Oke, ketika dikalikan dengan negatif, maka kita harus ganti tanda. Jadi saya punya 2 lebih besar dari X lebih besar sama dengan negatif setengah. Urutkan lagi dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka saya punya negatif setengah lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 2. Ya. Oke, maka saya punya HP-nya itu kurung siku negatif seperdua lalu 2 kurung biasa. Grafiknya adalah seperti ini. Jadi dari negatif setengah sampai 2, di setengah negatif setengahnya penuh, di 2-nya bolong. Nah, selanjutnya saya punya nih
2x min 4 lebih kecil sama dengan 6 min 7x lebih kecil sama dengan 3x plus 6. Bagaimana? Nah, ini karena ada x, berarti kita harus selesaikan perbagian, ya. Karena tiap ruasnya ada x-nya. Maka pertama kita hitung yang ruas kiri, 2x kurangi 4 lebih kecil sama dengan 6 min 7x. Ya, pertama di sini ya saya hilangkan dulu x-nya, ya tadinya. Jadi saya tambahkan 7x, hasilnya adalah 9x min 4 lebih kecil dari 6. Lalu hilangkan 4-nya, tambahkan 4, maka saya punya 9x lebih kecil dari 10. Ini ada 9 kali x, berarti kita bisa bagi 9. Jadi saya dapatkan x lebih kecil sama dengan 10 per 9. Selanjutnya itu yang ruas kanannya, yang 6 min 7x lebih kecil sama dengan 3x plus 6, ya. Pertama hilangkan dulu yang negatif 3x-nya, ya, hilangkan, maka kita dapat 6 min 10x lebih kecil sama dengan 6. Hilangkan 6-nya di sini, maka saya dapat 10x, negatif 10x lebih kecil sama dengan 0. Nah, hati-hati, ya, kalau dikalikan negatif dia ganti tanda, jadi saya punya x lebih besar sama dengan 0, ya. Nah, dari sini kita dapatkan saya punya x itu lebih kecil sama dengan 10 per 9. Ini nanti saya buat daerahnya hijau, lalu ruas kanan tadi hasilnya adalah x lebih besar sama dengan 0, daerahnya oranye. Nah, setelah saya gambarkan bentuknya adalah seperti ini, ya. Nah, hasil penyelesaian itu adalah daerah yang dihasil oleh keduanya. Berarti saya dapatkan HP-nya adalah dari 0 sampai dengan 10 per 9 kurang siku kedua, ya. Oke, selanjutnya tolong kerjakan soal latihan ini, ya. Nah, jika berhasil Anda mendapatkan level up untuk kasus pertaksamaan. Sekian untuk hari ini.